Saya nggak peduli kamu mau beli atau enggak, ini saya. Yang penting kamu speak English. Tapi sekarang saya sudah mulai ngurangin. Saya nggak mau maksa untuk berbahasa. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dayos. Good morning, good afternoon, and good evening whenever you watch this from. Now, I'm Alicia Gabriel, and we have here Mr. Purwo. Yeah, we have a guest star. Yes, right a guest now. star Thank that we you. will be Yeah. interviewed at Penje. Yeah. Now, should we get into the questions? Yeah. Let's start with introduction. Yeah. So, Mr. Purwo, can Yeah. you please briefly introduce yourself to the audience? Okay, I see. Okay. Thank you for invite me for this dialogue with all of you. My name is Purwo. I was in. Okay, I have one wife and 3 children, 2 daughter and 1 boys. My boys now is in training, basic aircraft mechanic. I think he want to be like me as a maintenance aircraft. I was working in Garuda Indonesia for 15 years and moved to Qatar Airways for 12 years. And because of the COVID, because the company have to survive, they put it's like reducing for the manpower. But this is okay because I got everything already. It's like for everything I got already from the company. So I'm thank you also for the, Suika dito. Okay, mas. Oke, kayaknya kita bakal mix aja bahasanya karena biar teman-teman juga kan di sini penasaran ya. Ya. Siapa sih Mr. Pak Purwo ini dan kenapa kita mau interview beliau hari ini? Karena dia merupakan guest star yang sangat spesial ya Ci ya hari ini. Betul. Kenapa spesial Ci? Karena tadi seperti yang teman-teman udah dengar sendiri ya, Bapak ini really fluent, like he has like an intermediate level of English. Yeah. He has the skills More to than me, actually, ya. More well, than we can't me. really compare. No, Everyone has their I still feeling I need still to improve my English. everyone has also. their own level. But yeah, Mr. Purwo really practice it in our campus. That's why we are interested in interviewing him. And Mr. Purwo, you said that the last time you talked, the students gave many variations in the second one. Can you give how did the students react or respond mostly when you talk in English with them? Based on your experience ya. Yeah. Because I see when I see you talk with someone with the student in PNJ, I think in my mind gitu ya, kayak bisa aja kan orang kan nggak selalu punya mood atau kayak punya speaking skills yang baik ya. Nah, gimana tuh respon mereka dengan dengan servisnya Mr. Purwanto, sorry Bang. Mr. Purwo, sorry maaf. Okay. Gimana tuh? Oke, responnya memang ada waktu itu saya is like trying, challenging I want to know, just want to know. Because kamu masuk ke sini ini harusnya kamu bangga. That's true, yeah. Correct. Kamu harus bangga di sini. Nah, terus kalau umpamanya masuk di sini, lulusan di sini, pasti kamu harus bisa bahasa Inggris. Namanya kamu itu mahasiswa harus lebih dari seorang siswa. Is it correct? Correct. Open mind must be improved more than Nah, tapi makanya saya waktu itu coba ngomong bahasa Inggris. Ternyata yang saya dapat adalah sangat menyedihkan. Dalam kata mengecewakan ya. Karena saya bicarain, tapi setelah beberapa bicara ada yang bicaranya mulai sedikit-sedikit, ada yang very fluently, like Alicia. Some I meet with the girls that she speak in English very nice. I said, your English is good, thank you. So how do you used to speak in English in your home? Yeah, I speak in English. Oh, I said, okay, good. Your English is very good. I just speak simple, and clear.
Tapi saya juga ketemu sama orang yang, Pak, saya di Indonesia, ngapain saya bahasa Inggris? Ya, Itu yang buat saya sedih. Dalam pemikiran saya sedih, kenapa? Kamu kalau melamar pekerjaan suatu saat, itu pakai bahasa Inggris. Kamu mau ngelamar jadi departemennya di Indonesia atau swasta, pasti bahasa Inggris. Kamu apply pakai bahasa Inggris. Tapi pada saat kamu apply pakai bahasa Inggris, ditanyain bahasa Inggris, kamu nggak bisa. What the hell? I thought yang menyedihkannya itu tuh karena kayak yang mengatakan itu adalah seorang mahasiswa ya Pak ya. Kayak The kalau one- misalkan orang yang mungkin apa ya, pendidikannya mungkin bukan capaian kita, maksudnya kayak bukan di lingkungan ini, not in this academician environment, I think it's normal. But we are in university, we are in PNJ, so mungkin itu yang bikin kecewa ya Pak ya. Itu yang satu buat kecewa. Tapi saya juga sadar, oke ya. Mungkin satu, pertama dia malu. Kedua, dia hanya pasif aja. Oke, dapat menerima tapi nggak mau. Tapi yang saya menyedihkan, yang saya dengar waktu itu, aduh Pak, saya lagi males Pak. Pak. Saya bilang kan ke mereka, pusingan mana orang tua kamu sama kamu? Orang tua kamu nyari duit buat sekedar hanya untuk transport aja, mereka udah pusing, lebih pusing dari kamu yang hanya cuma speak English only for few minutes or few second, oke? Tapi anyway, saya cuma bilang ke mereka, bahasa Inggris masa depan kamu, oke? Kalau kamu nggak punya skill satu pun menguasai satu bahasa Inggris, khalas, selesai. Kalau orang Arabik bilangan khalas, finish, selesai hidup kamu. Alah, saya kan akan kerja di Indonesia, saya nggak mau keluar negeri. Oke, nggak masalah. Tapi Papa iya mau segitu ya. Suatu saat kamu punya keinginan mau jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Pakai bahasa Inggris apa kamu harus pakai bahasa Indonesia? Kalau kamu ke Arab, oke, banyak pedagang Arab bahasa Indonesia. Orang Arab bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau mau ke negara lain, Indonesia I don't understand. English. Just like that, oke? Saya kasih lagi satu example ya. Jangan takut untuk berbuat salah. Karena sekarang sudah mulai banyak, even only they say, "Hey Mister, how are you?" You know, itu bikin saya senang ya, bukan saya bangga. Saya senang karena mereka mulai practice, even only speak only few words, okay? But it's senang. Saya kasih lagi pengalaman saya satu. Waktu saya bekerja di luar, saya punya teman ya. Orang India, mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka hanya bisa bahasa India mereka sendiri. Kalau nggak tahu, mereka tanya ke temannya yang tahu. Tapi kalau mereka sama-sama nggak tahu, dia akan practice body language. Tapi mereka terus improve. Situ satu ya, mereka improve. Karena apa? Mereka tahu kalau dengan begini aja gaji mereka, penghasilan mereka nggak bakalan tinggi. Tapi kalau mereka punya bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, mereka bisa apply lagi ke yang lebih higher posisinya, oke? Nah, gitu. Terus kedua, pada saat menerima pekerjaan, mereka nggak akan tahu, males cuma begitu aja. No, mereka akan berkata, I'll do. Gue yang ngerjain. Meskipun dia nggak tahu itu benar dia ngerti atau enggak, dia akan bilang, I'll do that one. So, when you're junior, okay, like me, for example, you junior, I'm senior, okay, and you said, I'll give it to you. I'll give it to you, then you will nothing give you something good. You just keep quiet. I will give it to you, okay? And then you go to your location, walking, and I'm waiting because I have to, okay, maybe it will only take 10 minutes. So you will go there and fix it. 15 minutes still not showing. 20 minutes, so I will go there, okay? What will happen? What was, okay? What happened? And so you are still confusing. So because this is my responsibility for the job, so I will fix it that one. Okay?
Saya akan bantu betulin pekerjaan yang kamu kerjakan, meskipun kamu belum bisa. Nah, karena ada tanggung jawab saya. Kalau pekerjaannya fail, gagal, saya yang kena, kamu enggak. Tapi itu yang saya ambil. Mereka itu berani untuk mengambil resiko yang even They don't know what. ya nggak tahu mau ngapain. Tapi dari situ tetap pasti ada senior yang akan Guide, meng-guide, yeah. ya kan? Menuntun kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Itu yang saya bilang itu, jangan takut untuk mengambil suatu pekerjaan atau resiko. Karena pasti ada yang memonitor kamu untuk pekerjaan kamu itu. Tidak akan mereka memberikan pekerjaan kamu itu dan lepas begitu saja. Itu. Okay, what else? Okay. Okay, ready for the next question. Okay. Actually, you has answer the question, Yeah. the next question before we ask to you. No, it's okay. You can. But yeah, You can. Okay. because you have I think you are extrovert, yeah. Well, are you, Mister? I'm still confused. Extrovert, what is introvert? Is only in Yeah. a room, okay? Yeah. Inside. No, nobody want to. He No. doesn't want to talk with anyone. Extrovert. No, introvert. Well, not that they don't want to talk to anyone, but like they tend to. Examples: you're an introvert. I'm an extrovert. I have to reach you first in order to get to know you. Okay. But untuk orang-orang dekat mereka bisa juga terbuka gitu. Yeah. Okay. Different from extrovert, they tend to actually reach to people first, even though they're Okay, maybe I'm Yeah, I extrovert. think you're extrovert. no wonder. Oke, kita next kita lanjut ke next question. Yeah. Di sini ada apa nih? Oh, challenges, about challenges. Yeah. What your challenges when you talk with student and you have gimana ya? Kan Bapak kan punya perusahaan lagi, punya usaha kantin di kantin PNJ gitu ya Pak ya. Dengan Bapak pembawaan Bapak dengan bahasa Inggris gitu, apakah ada challenge-nya, ada Does it have halangannya any gitu? impact on your business? Atau malah memberikan impact yang Yeah. positif, kayak mungkin itu kayak marketing, jadi marketing gitu, Yeah. part of your marketing kan? Oke. Udah. Udah, gimana tuh? Ini sebetulnya seperti pedang bermata dua. Iya, betul banget. Oke ya. Kalau saya ngomong bahasa Inggris, yang nggak bisa bahasa Inggris, dia akan nggak mau beli. Ya. Tapi kalau yang I don't care, istilahnya gue nggak peduli, yang penting gue mau minum, mau beli. Tapi pas ditanya, dia ngomong ya semampunya dia gitu. Ada yang istilahnya memang sudah terbiasa, jadi no problem gitu. Jadi itu, tapi saya lebih suka dengan orang yang tidak tahu tapi mulai mencoba gitu, daripada dia tidak tahu And they don't want to. dia bisa tapi tidak mau menggunakan. Itu namanya kalau saya bilang loser ya. Iya, benar nggak? Betul. Loser. Kamu punya kemampuan untuk itu, kamu pernah kursus, kamu bisa, tapi kamu bilang saya males Pak, saya lagi males, saya lagi pusing habis ujian nih gitu loh. Saya bilang itu it's like user. I know dia nggak mau ngomong apa bahasa Inggris, tapi target sebetulnya saya challenge-nya untuk mengajak orang untuk berbahasa Inggris. Target tujuan kampus PNJ pakai bahasa Inggris every day. Yeah. Target saya jadi bikin, maksud ada kampung Inggris di Jawa, kenapa nggak ada kampus Inggris? Di PNJ, betul banget. Ya. Hanya pikiran simple aja. Karena dengan Inggris kamu sudah terbiasa, pada saat ada open vacancy, kamu apply, ditanya pakai bahasa Inggris, kamu jawab pakai bahasa Inggris lancar, pasti jadi poin dong. Satu, kamu bisa bahasa Inggris. The easy language is bahasa Inggris. Oke. Second, kamu punya bahasa Inggris yang lain, meskipun hanya little I can ya. Little I Jepang can. ya. Japanese, okay? Kamu bisa bahasa Jepang tapi sedikit. It is good also. You have three language, okay? Indonesian, English, and Japanese. Any other language, you have to at least one. That's right. Even you are beginner, Yeah. you must try. Yeah. Betul. Yeah. So you take gimana ya? You take
The apa ya, the care. consequence. Consequence. If you use English, you can have a two reaction. Bilingual. This is good or a bad reaction kan. Jadi kayak Bapak mengimplementasikan cara Bapak sendiri gimana, kayak Bapak cerita tadi kalau misalkan kamu harus ngambil konsekuensi apapun itu konsekuensinya gitu kan. Dan Bapak mempraktikkan di dunia nyata, di kehidupan Bapak sekarang. Kayak Bapak mempraktikkan bahasa Inggris di mana Bapak bisa mendapatkan customer dengan mudah, atau malah gimana ya? Customer malah menghindarinya gitu karena ketakutan bahasa Inggris kan ya. Yeah, correct. Jadi I think you are the best motivation I think because you give the practice Yes. in Yeah. your real life. Kalau kamu ngomong sama temen, boring. Bahasa Inggris. Tapi kalau ngomong dengan orang lain, suasananya pasti berubah. Karena orang lain akan memberikan informasi yang lain. Tapi kalau kamu dengan teman-teman kamu fokusnya di kelas, ngomongnya itu, muter aja di situ. Tapi kalau kamu ngomong dengan orang lain, pasti ada info baru, gini. Nah, saya juga bilang kalau udah ketemu sama orang yang ngomong bahasa Inggris, saya bilang, kamu punya LinkedIn? Punya. Saya bilang ke mereka, saya punya LinkedIn. Punya LinkedIn, Iya. wah keren. Saya bilang ke mereka, kamu sekarang nyari kerjaan nggak di mana-mana, Just go. LinkedIn, Di aplikasi ya. aplikasi. Oke, kamu bisa Job Street, I have Rapido, I have my job, oke. Semua tuh saya dapat email tuh, it's like spesifikasi kamu tuh banyak dicari di penerbangan gitu. Nah, saya bilang kamu punya LinkedIn, permasalahannya lu join dulu sama LinkedIn, lihat hasilnya kayak gimana, lu mau kerjanya di mana, gini. Nanti pada saat dia searching, mostly searching with English or with Indonesian in LinkedIn. With English, mostly with English. Okay. I agree with when you put searching your job in LinkedIn with English, it will showing Please. and then English. When you open, you read English. What with the dengan syarat, okay? Requirement. First, English. Second. Lulusan, pengalaman. Oke. Perusahaan akan mencari yang berpengalaman, mereka lebih prefer, oke. Tapi kalau yang pengalaman yang nggak dapat apa yang dicari akhirnya? Karena mereka butuh manpower, oke. Yang bisa bahasa Inggris, mungkin karena buku-bukunya kayak teknik banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang, man, you will become an engineer, okay? Yes, well, but how? You cannot speak in English. Wow, little I can. No, don't say little I can. You have to, because your maintenance book is in English. Kecuali yang nyiptain orang Jawa sudah pakai bahasa Indonesia. Atau kalau dia lebih idealis lagi, dia tulis pakai bahasa Jawa. Tapi yang kebanyakan mesin yang nyiptain mana? Orang Inggris, orang Eropa, orang Cina. Orang Cina untuk memasarkannya pakai apa? Bahasa Inggris biar dipakai sama orang Indonesia. Orang asing, ngapain gue pikirin lo itu, biarin aja distributor gue bikin buku yang udah ditranslate pakai bahasa Inggris. Jadi English is more important, not more important. I mean, okay, 75% is important for your future, for your career. That's all. Itu aja saya bilang, makanya saya bilang gitu. Ya sedihnya itu aja sih kalau dia nggak ada yang mau ngomong bahasa Inggris, itu yang sedih. Oh, tapi sekarang saya sudah mulai ngurangin. Saya nggak mau maksa untuk berbahasa. Tapi kalau dia jangan lagi maksud saya, Pak. Oh, I think there is a reason why you asked me at the first time I buy on your canteen. That's why you asked me, kayak waktu itu Bapak nanya kalau nggak salah, kayak pengen lanjutin atau enggak ya, menurut kamu gimana gitu. Bapak nanya pendapat saya waktu itu kan. Survei. Melakukan survei dulu. Wah, parah.
Parah, keren banget. Survei Saya dulu. survei dulu sebelum memutuskan untuk berhenti atau itu. Saya tanya ke anak-anak mahasiswa, anak teknik. Kalau yang mereka bisa bahasa Inggris, ada yang bilang janganlah Pak katanya. Saya mau ngomong atau praktis dengan siapa lagi. Tapi ada yang kira-kira mengerti, ya gimana ya Pak. Tapi itu sih terserah gitu. Terus saya bilang, saya ini survei, kamu tinggal ya atau tidak. Simple kan, survei kan gitu. I think there is have a behind answer ya, Ya. dari jawaban itu. Karena begini, karena waktu itu saya it's like karena first time saya push everybody to speak in English. Terus after some time saya melihat kayaknya banyak yang ini nih See as a what? Not going to nggak see mau you. datang Yeah. ke tempat saya karena saya bilang oh ya saya takut dia mau beli sesuatu ditanyain pakai bahasa Inggris. Saya pertama saya bilang saya nggak peduli kamu mau beli atau enggak ini saya. Yang penting kamu speak English even one word it's okay for me karena dari satu kata besok nambah 2 kata. Iya, betul. 3 kata, 4 kata, 5 kata, gitu. Saya nggak berpikir ya kalau mau beli silakan situ mau beli pakai bahasa Indonesia saja layanin, saya pakai bahasa Inggris saya lebih happy, more happier, oke, gitu. Tapi sekarang setelah survei begitu, akhirnya saya ambil keputusan, oke, you ngomong pakai bahasa Indonesia, saya jawab pakai bahasa Inggris. Oke. Tapi saya nggak akan push you. Gitu. Tapi saya akan push kalau kelihatan kamu interest ya. Iya dong. Saya punya istilahnya rambu-rambu ya, syarat-syarat gitu. Loh, kamu kalau nyari cowok atau calon pasti kan ada syarat-syarat tertentu. Nah saya gitu. Kalau kamu nggak mau bahasa Inggris, saya nggak maksa. Tapi kalau saya jawabnya pakai bahasa Inggris terus kamu ada feedbacknya bahasa Inggris, wah. Lanjut gitu ya. Lanjut, gasin aja ya. Gasin aja udah gitu. Oke. Tapi udah mulai banyak yang ya udah mulai ini mereka udah mulai jawab itu. Tapi kalau pada saat Pak beli, saya akan ingat wajah satu-satu. Jadi saya lihat, oh waktu itu pakai bahasa Inggris nih. Pas beli Langsung dipus lagi. Pas beli bahasa Indonesia, saya bilang, what happened with you? Kemarin kamu beli saya ngomong pakai bahasa Inggris, kamu bahasa Inggris. Sekarang kenapa bahasa Indonesia? Oh lupa Pak. Lupa. Berdua kehilangan skill ya. Iya. Oke, saya bilang. Gara-gara jarang beli di bapak Iya, ya. saya bilang oke, nggak masalah, no problem saya bilang karena dia mau beli dimanapun itu it's your right, oke, it's your choice, nggak apa-apa saya bilang. Tapi ya target saya begitu. Saya ngomong bahasa Inggris di sini, mau ngomong itu berdasarkan saya mau bagi pengalaman gitu loh. Saya pernah mengalami, teman-teman di sini belum pernah mengalami the real job, the real world, belum pernah. Saya bilang kamu bukannya adik atau saya teman lah, saya bilang ya kan. Teman-teman di sini banyak yang belum menghadapi the real world. Saya kasih lagi satu clue. Kalau kamu pernah praktek kerja nyata, terus praktek kerja nyata kamu itu kamu masukkan ke dalam CV kamu, di perusahaan asing tidak akan dianggap, tidak akan dihitung. Jadi better in English ya untuk kayak laporannya better in English because it will be more like useful. Useful. Yeah. It will be portfolio. Ya, jadi jangan pernah kalau kamu bikin lamaran, jangan praktek kerja nyata, oke? Internshipnya kamu masukkan dalam lamaran kamu, CV kamu. Yang kamu kan kamu punya pengalaman 6 hari ya tulis baru bener 6 hari karena kamu kerja di situ. Tapi kalau kamu internship, oke, kamu internship di umpamanya di Indosiar. Nah, terus kamu ngelamar kerjaan gini-gini. Oh, saya pernah praktek kerja nyata di sini. Nggak akan dihitung itu termasuk dengan pengalaman. Karena itu masih sekolah masuknya. Benar nggak? Iya kan? Iya. Korek. Itu masuknya masih sekolah kamu.
Tapi kalau kamu udah pernah kerja di suatu perusahaan, itu baru dihitung. Meskipun hanya cuma 6 hari, 1 bulan, itu udah dihitung. Oh, kamu pernah kerja. Tapi kalau internship, ini kan kamu sekolah, ngapain kamu masukin? Itu si Yeah. apa namanya si talent itunya. HRD. Pencari HR-nya. talent ya, pencari bakat. Kalau Iya. kalau di LinkedIn tuh kebanyakan talent Konsulen, acquisition. Oh iya, oke Nah, oke oke. Pencari bakat itu nggak akan dibilang ngapain lo nyertain internship di CV lo gitu. Oke. Jangan pernah itu lu satu. Oke. Dan kedua bahasa Inggris sudah. Kamu apply pakai bahasa Inggris itu udah membuktikan kemampuan kamu, your ability ya. Oh, gue bisa bahasa Inggris. Oh, ini yang gue cari bagus nih bahasa Inggris. Dicari lain lagi apa nih requirement yang kita butuhkan. Oh, dia belum ini. Ah, kita bakalan training dia nih. Hah? Kadang-kadang ada perusahaan yang pengennya cepat. Ada yang maunya gue mendingan dapat fresh graduate ya. Karena masih bisa diajarin. Exploited. Oh. Ah, ya. Jangan dieksploitasi. Oh iya. Tuh, Dan- bener Ci, dieksploitasi kan. Nah, ada loh perusahaan Iya, yang Fresh exploit. graduate bisa dieksploitasi Iya, apa ya? karena mereka masih semangatnya untuk Iya, bekerja, gitu. But Ya, ya. ngomong aja. I think it's sarkas, but yeah, I know. But it's real. it's real. It's a real word. Okay. Okay. Last question Ci, kita ganti. Okay, last question. Actually, not really last It's danger, question, ya. last question. Not dangerous. Enggak It's baik. fine, it's fine. Tapi begini, kalau It's umpamanya fresh graduate tuh mau disuruh apapun dia akan jalan. Yeah, they still have Dia nggak semangat akan bilang muda. but sir, nggak akan dia bilang. Siap. Yes, sir, yes, sir, Ya, yes. yes sir. Itu ya, dia akan akan melakukan apapun. Nanti saya bilang juga gitu, kamu kalau mau di lakukan, kalau nggak sanggup baru ngomong. Jangan saya nggak bisa Pak. Udah nggak bakalan menyerah dilihat. duluan gitu ya. Kalau saya jadi bos atau supervisor gua nggak akan lihat lo lagi. Ya belum disuruh ngapa-ngapain udah saya nggak bisa. Yang pertama adalah ya saya Say. bilang orang India tadi. Aldo. Gua yang ngerjain. Kalau kamu mungkin nggak bilang, ya boleh aja sih kamu bilang, sini Pak saya ngerjain gitu. Ya kan? Boleh aja kamu bilang. Tapi kalau umpamanya kamu nunggu bilang, siapa yang mau ngerjain? Saya Pak. It's okay. It is showing your Ability, your skills. your interest gitu loh. Menunjukkan semangat kamu. Pengen taunya kamu, pengen majunya kamu dalam bidang itu nggak apa-apa. Dan kalau umpamanya disuruh overtime, oke Pak, asal sesuai dengan peraturan. Yes, pemerintah. salarinya. Ya iya dong. Kamu mau kerja ekstra aja? Nggak ada. Kita harus ngomong. Karena kamu udah mahasiswa, ya ngomongnya ya omongan real dong. Bukannya kayak waktu SMP SMA masih dalam angan-angan. Harus omongannya omongan real. Iya. Overtime. Oke Pak, hitungannya gimana Pak? Gitu. Saya pulangnya begini Pak. Oke, nanti ada uang transfer. Baru kamu oke Pak. Langsung Gitu. ya. Ya berarti kan kamu harus tahu juga undang-undang kerja kan. Overtime kalau masih 1 jam pertama berapa, 2 jam berikutnya dapat nilai berapa, 3 jam berikutnya dapat nilai berapa. Ya kan? True. Itu harus kamu tahu aturan ketenaga kerjaan. Di luar negeri begitu. Ada aturannya dan mereka kasih tahu. Mungkin kalau di sini juga ada yang tidak mau memberitahu. Ada yang tidak mau memberitahu. Oke. Ada yang tidak mau memberitahu. Next question. Apa next question? Okay, so you have actually answered your dreams and hope because that you have acquired your English skill. The last one, Mister, do you have Yeah. any advice you would like to give to college students, especially in PNJ? Okay. My advice, first, improve your English. To guys, Because your English. this skill will give you some point for the company. Okay.
bahasa Inggris harus tingkatkan lagi bahasa Inggris. Karena di mana-mana sekarang jangan kalah sama Malaysia, bro. Meskipun Jangan Malaysia kalah. bilang Sering ngeklaim gitu ya, ya. bukan. Maksudnya bukannya sering ngeklaim, mungkin yang bilang di YouTube sering ngeklaim itu mereka buat konten lah. Betul betul. Oknum ya oknum. Tapi mereka bilang gini, oke lah, mereka bawa itunya. Tapi mereka kalau ngomong lancar loh, Iya. ya. English jatuhnya ya. English ya, Malaysia Dengan English. logat mereka, Ya, dengan logat mereka. Malaysian Singaporean, mereka kalau ngomong bahasa Inggris mereka bawa style mereka. Kalau Indonesia English Indonesia ya showing your Indonesian style English. Your Hah? Jawa style, Gitu, your Sunda style gitu. Batak style. Ya, Batak style Gimana orang ini. dia Batak But- style? Tapi kayaknya kalau Indonesia bagusnya kita punya bahasa satu cuma Indonesia. Lu mau dari manapun, daerah manapun Indonesia. Yes. Tapi bahasa Inggris ya bawanya Indonesian style. Oke ya. Iya. Terus kedua manner. Oke. Kadang-kadang kalau ada orang bilang Gen Z atau Gen apalah, Gen XYZ gitu. Gen apa? Itu mulai istilahnya kata maunya serba apa istilahnya? Serba ada ya, serba tersedia. Instan Gitu. itu ya. Oke, kita mau serba tersedia. Tapi kira-kira kalau serba tersedia, kira-kira target masuk enggak? Gitu. Pasti ada take and give dong. Nah, itu. Bisa manfaatin atau enggak gitu. Gitu. Ada yang sekarang bilang, oke, work from home. We work from anywhere. Ya, WFA ya. Ya, WFH. betul. Ya. WFC juga ada. Work from office. Jadi memang dunia berkembang. Nah, perusahaan sekarang ngikutin maunya si pekerja tuh gimana akhirnya. Tapi yang penting adalah ikutin itu kalau kamu bisa negotiate. Pinternya negotiate tuh gitu. Kamu harus bisa ngomong bicara juga. Makanya dalam Inggris itu kenapa kebanyakan orang sukses itu orang yang pinter bernegosiasi. Ya, karena mereka bisa bicara. Apalagi disertai bahasa Inggris. Pasti kalau kamu bisa bahasa Inggris, dia akan minta saran kamu. Cariin gua orang Indonesia yang mau kerja di sini. Kamu coba cari di LinkedIn. Requirement, bla bla bla. Orang Indonesia yang nyari. Iya. Saya dulu waktu bekerja di sana di Qatar, temen saya, ya udah kerja duluan. Kita ngomong, bro, ada kerjaan nggak sono open vacancy? Oh ada gini-gini, lu mau serius? Gue mau. Oke, kirim. Datang itu manajer, pokoknya manajer lah, istilahnya manajer level manajer lah. Datang ke sini untuk interview. Banyak yang diterima orang Indonesia, banyak 60 lebih. Tapi yang datang berapa yang join? 10. Lah, kenapa tuh? Half of it ya. Kok bisa? Setengahnya persis. Udah hopeful. Kayak gitu sih. Enggak. Mereka enggak. Saya sendiri waktu itu join nggak tahu berapa gaji saya. Waktu itu satu kata rial sama dengan sekitar 2.500. Saya cuma dapat 5.000 kata rial. Gaji saya di sini sudah saya tinggiin waktu interview. What? 5.000. Saya cuma bilang berapa gaji kamu untuk dalam 1 bulan. Saya udah upgrade tuh 6 juta. What? Oh dia masih kaget. Iya. What? 6 million you still can do with your family with play Can survive. Ya. How? Yes. Jadi orang sana bilang gila 6 juta aja lu masih bisa hidup. Kasih berapa ya gitu? 3 juta kali ya? Enggak. Bisa dinaikin lah. Jadi justru enggak. Mereka tuh di sana tuh sudah punya standar gaji. Jadi 5 juta kalau 1 realnya 2.000, 5 kali 2 dong. 2.500 lah waktu itu. 1 real 2.500. Berarti berapa? Lebih dari 10 kan? Iya kan? Berarti kalau saya udah 6 juta, dia ngasih 10 berarti kan 2 kali lipat. Ya korek. 2 kali lipat. Makanya dia bilang, 6 juta setengahnya.
gitu. Gila, lu tuh aircraft maintenance, lu tuh bergerak di teknologi yang istilahnya pekerjaannya spesifik. Iya kan, nggak bisa sembarang orang bekerja di situ. Tapi gaji lu cuma segitu. Hah? Exploitation. Ya, Indonesian man. Nah. It's a secret. Public fine. secret. Itu sesuai dengan apa namanya penghasilan dari ya, gitu. Iya, Dengan klarifikasi. biaya hidup juga lah. Gitu. Tapi So mungkin- it's your clarification. Iya, tapi real gaji saya waktu itu mungkin sekitar 3 juta. Saya upgrade 6 juta aja masih what? Gitu loh. Tapi ya oke lah. Setelah saya dapat pekerjaan itu, saya join, company bilang, "Ngapain kamu kerja jauh-jauh?" Hah? Gitu kan? Udah di sini aja. Mau kamu apa? Sama seperti yang menteri apa namanya bilang loh. Oh iya. Kenapa harus kuliah? Gimana? Kuliah. Kenapa kuliah, harus gini-gini. kabur aja dulu? Iya. Kenapa Oh, harus kabur harus kabur. Oh, kabur aja dulu. Ah. Iya. Kamu Kamu- nasionalis ya gitu. Lo kalau kamu kerja di luar nasional, urusan perut bukan urusan Iya, nasional. betul. Iya Lagi kan? juga kita keluar negeri kan membawa nama Indonesia juga kan ya Pak ya? Ya betul. Semakin Kita brandingnya kalau semakin kerja naik. di luar negeri kita punya koneksi banyak. Kalau ada manpower teman kita yang sana masih kita punya teman masih nganggur, kita tarik, bisa kita tarik ya kan? Itu. Nah itu jadi setelah itu baru si company itu kasih apa namanya penawaran yang lebih bagus. Setelah kita banyak yang keluar, mereka kasih. Tadinya mah wah coba aja keluar emangnya sanggup. Itu yang saya dengar dari teman saya berdasarkan omongan para supervisor. Saya dengar gitu. Saya bilang sembarangan. Gua mau kerja tuh urusannya karena yang tanggung jawab itu adalah gua sebagai kepala rumah tangga. Ya kan? Mungkin orang tua kamu nggak akan pernah ngomong. Kalau orang tua kamu butuh sesuatu, orang tua kamu nggak punya duit, They won't mereka say. nggak akan ngomong ke kamu gitu. Mau dari mana? Mungkin orang tua kamu tutup lubang gali lubang. Sama saya juga, tapi saya punya prediksi. Saya punya prediksi ke depan untuk job saya. Oh, betul. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, gaji saya, pensiun saya dapat berapa? Itu. Oke. Saya kalkulasi. Kalau di 10 tahun, 20 tahun ke depan saya dapat gaji segini, kira-kira kenaikan harga bahan pokok bagaimana? Inflasinya gimana gitu? Inflasinya gimana dengan uang pensiun saya atau dengan uang terima kasih saya, ya kan? Gitu. Cukup nggak untuk menghidupi anak saya, makan, sekolah, listrik, everything, cukup nggak? Saya hitung nggak cukup. Lebih baik saya kabur, saya pindah. Loh iya dong jelas, saya dapat gaji sekian, saya bisa kirim sekian. Di sana pasti dapat apa? Saya dapat transport, bisa saya kirim. Betul. Saya dapat apartemen, uang apartemen, ya kan? Saya cari, saya gabung sama teman saya. Wih. Terus kirim ke Indo sisanya gitu. Lah iya dong. Iya. Saya dapat uang apartemen 5.000, sama kan dengan gaji saya. Umpama dapat 5.000, gaji 5.000, uang apartemen 5.000. Saya join, sama kamu teman kerja saya. Saya join, kita sewa Bagi satu dua. rumah berdua. Bagi Saya save setengah kan, betul. saya kirim lagi ke Indonesia. Jadi berapa kali lipat? Ya berkali-kali lipat lah ya. Jadi saya Pinter-pinter mikirnya kita gitu. smart thinking aja gitu. Oke. Oke, saya ambil gitu. Saya join sama teman saya. Ada teman saya. Itu teman saya mau, Pak, saya mau ini Pak, saya udah dapat tapi saya nggak punya. Oke, kita sewa satu flat. Lu mau tinggal berapa orang satu kamar? 4. Oke, 4 satu kamar sekian. Saya sewa satu kamar. Jadi kita sewa 2 kamar. Kamu berempat, umpamanya flat itu 5.000. Ya satu flat itu 2 kamar 5.000. Satu kamar saya sendiri, satu kamar kamu berempat buat orang lain. Kamu gabung 2.500, saya bayar 2.500 sendiri. Selesai. Saya masih save kan 2.500. Iya. Saya kirim lagi ke Indonesia. Oke. Lebih besar Wah, lagi smart gitu. Jadi kita harus berpikir, kalau bekerja berpikir smart. Kira-kira dalam beberapa tahun kita kerjaan nggak ada peningkatan, carilah tempat lain. Bukannya kita senang bajing loncat, pindah-pindah kerja, enggak. Kalau ada yang menawarkan lebih bagus, why not? Jadi kita berpikiran
kayak orang luar negeri lah. Mereka memang itu, tapi kan mungkin nggak sesuai dengannya. Lu ngapain lu, mungkin belum tentu ini. Lihat aja tuh yang dagang di PNJ. Kerja di luar negeri berapa Yes. tahun, kerja di tukang es. Saya kalau mau kerja lagi, kerja lagi. Iya. Permasalahannya mereka kan cari yang lebih seger dong, yang umurnya lebih graduate. Saya apply lagi loh job loh. Oh iya. Wis keren. Nggak percaya. Itu behind the scene aja Pak nanti Iya, Pak. nanti. Oke. Saya apply lagi job gitu. Kenapa? Lama-lama saya dagang di sini bosen juga. Karena bosen ya. Bukan maksudnya bukan karena bosen. Saya mau enjoying my life gitu loh. Karena anak saya udah mulai kerja, apalagi mau saya iniin. Kalau saya kerja di luar, di mana entar lagi saya bisa sama istri saya honeymoon berduaan lagi. Amin. Kita aminin dulu ya, teman-teman ya. Kita aminin dulu. Lah, kan kita punya keinginan. Iya, betul. Dream. Urusan berhasil atau enggak itu urusan belakang. Betul. Kan gitu. Yang penting ada targetnya. Nah, itu. Jadi kita hidup itu harus punya target. Jangan hidup hanya game only. Istilahnya apa? Firefly. Free Fire. Oke, itu dia cerita Pak Purwanto. Gimana, Ci? Luar biasa ya teman-teman, kita tadi udah dengar pengalamannya Pak Purwanto gimana Purwo, dia. Pak iya. Purwo. Pak Purwo, Pak astagfirullah. Kita Purwanto kok minta kayak bisa maaf. salah terus ya. karena dosen kita namanya Pak Purwanto Iya. ya. Jadi soalnya kita belajar bahasa Inggris. Nama Bapak ini tuh mirip sama dosen gitu. kita. Iya, Dan iya. kayak cara pembawaannya juga sama ya kayak dosen ya. Jadi gimana kalau jadi dosen aja Pak di PNJ? Amin nggak? Ya, Amin. amin. Enggak lah. Oke. Aduh. So yeah, that's all from Delta. I hope, and all of us here hope that you guys will actually learn something from Mr. Purwo. Closing? Yeah, thank you for your time to watch our videos. Hopefully you can engage your English speaking skills with Idayal, of course, and We'll you see. can. Apa? Continue. Sorry. Okay. And you can? So you can take so many kayak Insights. hikmah ya. So many knowledge from Yeah, Pak Purwo. Mister, do you have any social media you want to Yeah, promote? you can say. Yeah. Oh ya, terakhir mungkin kayak ini saran terakhir, bukan saran Iya. terakhir, kayak anjuran terakhir setelah menonton video ini, teman-teman yang warga PNJ wajib banget datang. Membeli. Ya, datang ke Jangan. Ice Tea No, kantinnya Pak Purwo. Iya. Karena teman-teman bisa dapetin banyak hal situ selain Yes. es teh. Karena He will teman-teman give dapat you knowledge. free practice Yeah, English you can lesson. free practice. Itu mahal loh. And you will also like his drink is only 5K. Yeah. This is big. And it's actually worth it. Yeah. Okay. Okay. Tell us about your Social media. Do you have any? Maybe your business Okay. social media. I don't have any social media actually, but Oh, you don't have. yeah, I have LinkedIn. Facebook I have, but mostly Facebook is about my hobby, radio control. For jual beli, for No. marketplace. I don't like to buy my collecting toys, my toys. Oh, punya ini juga ya, Ya. punya ini juga. Saya nggak, Ya. ya. Figur. No. Action figure long Kita time back, but Ah. right now is radio control, car, radio control car. Ini panjang lagi nih obrolannya. nih. Namanya apa Pak Purwo? What's your Apanya? Facebook sama Wait, LinkedIn can you ini actually, link. will you actually give it? Is it LinkedIn, okay? I think only just search Purwo Erdiantoro. Purwodiantoro. Purwo Erdiantoro, but for the Facebook? Purwo also. Purwo I think. also. Okay. Oke. I never thinking about. It's Sure. like not concerned about that one, But I will show you this some. Apa tuh? This is my LinkedIn, okay? Oke. See, this is mine, okay? Okay. Pak Purwo Erdiantoro. Tulisannya PURWOERDIANTORO. Ya. Teman-teman nanti mungkin bisa kunjungin LinkedIn-nya kalau misalkan Okay. pengen bekerja sama dengan Pak Purwo ya. Yes. tentunya. Oke. Itu aja sih kayak perbincangan kita hari ini. Ya. Semoga next time kita bisa kayak ketemu lagi di lain kesempatan, di lain tempat, di lain suasana yang lebih seru lagi. Yeah. Thank you for your time Thank you. and see you on We'll see you later. next change. Bye. Bye. Dadah Pak Purwo, dadah. See you. Bye. Keep forward, Yeah. English.